Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah, Jalan Cemara Raya, Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu mengenai belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Dan hari ini tentu saya Amel Sani tidak sendiri, sudah bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah hadir bersama guru-guru kita yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Telah hadir bersama kita Babe Haikal Hasan, Abi Maki dan Ustadz Asmar Lambo yang tentunya masih bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mas Agung yang saya hormatin, guru-guru Abi Maki yang saya hormatin, dan guru Ustadz Aslam yang saya hormatin, dan semua yang saya nggak sebutin satu persatu karena kepanjangan dan kagak kenal juga. Saya mau nanya nih sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa jawab. Tel Aviv kan tuh ibu kota ya. Nama negaranya apa? Tel Aviv, nama negaranya apa? Hah? Apa? Saya juga tanya itu sama anak-anak di Palestina. Saya tanya, Tel Aviv itu ibu kota negara apa ya? Dia nggak ada yang jawab tuh. So, saya bilang ibu kota Israel. Hah? Apa? Digituin saya. Nggak ada tuh Israel bagi mereka, saudara. Bagi mereka pendatang, penjajah. Masih ada surat dari Truman. Harry Truman itu presiden Amerika tahun 48. Suratnya berbunyi mengakui New Jewish State, sebuah wilayah Yahudi yang istilahnya bisa dibilang sama dengan pecinaan atau Chinatown, atau kalau kita gelodok di Amerika Chinatown, sebuah wilayah yang khusus untuk etnis tertentu. Tetapi saudara, tiba-tiba dari New Jewish State berubah menjadi Israel. Inilah kebusukan pertama kali yang terjadi tanggal 14 bulan Mei tahun 48. Hanya sebuah wilayah yang disetujui tiba-tiba diproklamirkan menjadi sebuah negara. Maka bagi anak-anak Palestina ini bukan sebuah negara, tapi sebuah penjajahan. Dan itu juga yang kita yakini sesuai dengan konstitusi kita. Penjajahan ini merupakan penjajahan yang sisa terakhir di muka bumi ini. Anak-anak Palestina udah terbiasa seperti itu. Kita nggak ada seujung kuku daripada kegagahan mereka, keberanian mereka, keteguhan hati mereka. Saya kalau bulan Ramadan suka di sono, dan bercandanya beda sama kita. Kalau kita bercanda ya Mas Agung, ntar buka puasa di masjid mana nih? Ustadz Abi Maki kita suka bercanda, ntar buka puasa pakai risol atau bakwan, pakai kolak apa pakai stup tape. Dia bercandanya beda. Siang-siang dia udah bilang, nanti siapa yang buka puasa bersama Rasulullah di sorga. Bagaimana nggak kita mau berinding? Waktu sahur dia udah bilang, siapa di antara kita yang nanti sahurnya bersama Hamzah, bersama Bilal. Itu yang sering diucapkan bagi mereka. Sehingga buat mereka kematian nggak perlu ditakutin. Kemerdekaan Palestina dan kematian itu adalah jaraknya cuma 1 mili kata dia. Kalau nggak merdeka bangsa ini atau saya mati di Pilas tidak ada masalah. Seorang ibu yang anaknya kedapatan wafat kena bom, ibu itu dengan tenang dimandikan oleh dia, oleh ayahnya juga, dikafani oleh dia, disolatkan oleh dia, dibawa keluar. Lihat, siapa yang mau lihat anakku? Anakku telah bersama Rasulullah, anakku telah bersama Hamzah, anakku telah bersama Bilal, anakku telah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bal ahya, bahkan anakku lebih hidup. Kepada saudara-saudara Liga Arab, tidak perlu menyolatkan kami katanya. Justru kami yang akan menyolatkan kalian, karena kalian sudah mati sebelum jasadnya hilang. Sedangkan anak-anak kami masih hidup walau jasadnya sudah tiada. Kami yang akan menyolatkan kalian. Sebegitu tegarnya mereka, saudara. Ini mesti kita talurkan, mesti kita tiru, bahwa semangat mereka merupakan semangat perjuangan menegakkan yang hak. Apalagi di bumi NKRI ini. Presiden pertama yang mengecam tindakan Israel
adalah Presiden Pak Jokowi, presiden kita. Menteri pertama yang meminta Sekjen PBB bersidang untuk masalah ini adalah Menteri Luar Negeri kita. Bantuan yang pertama kali yang digagas oleh Menteri Pertahanan Pak Prabowo kita. Itu menteri-menteri kita semua. Lihatlah komitmen negeri ini. Maka dari sini kita semakin cinta dengan tanah air yang selalu membela kebenaran. Dan kita sekaligus cinta kepada Palestina yang mesti kita support. Supportnya bagi kita yang jauh adalah satu, kunjungi saudara. Kunjungilah, ini pesan Rasulullah. Kunjungi, nanti akan ada satu rasa yang belum pernah Anda rasakan. Kunjungi. Nabi Muhammad bersabda, la tusada'a bilihal ila salasal masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Haza, wa Masjidil Aqsa. Jangan memaksakan diri perjalanan jauh kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Begini mantik bayannya. Bu, jangan paksa anak-anak makan kecuali sarapan. Artinya apa? Jangan maksa anak-anak makan kecuali sarapan. Artinya sarapan kudu dipaksa. Nabi bilang begitu. Jangan memaksakan diri perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Kenapa saya bilang harus dipaksa? Kalau belajar mustalahul hadis, ketemu yang namanya mantik bayan, ketemu yang namanya asbabul wurud, ketemu asbabnya dan ketemu pascanya. Setelah Nabi bilang begitu, Hafsah binti Umar binti Khattab bertanya, ya Rasulullah, kalau udah tua bagaimana? Tetap berangkat, kata Nabi. Tetap berangkat, berbondong-bondonglah ke Masjidil Aqsa. Baru pertanyaan berikutnya kata Hafsah, kalau tidak mampu berangkat ke sana bagaimana ya Rasul? Bantulah orang yang mau berangkat ke Aqsa, walaupun dengan segenggam minyak zaitun. Artinya sebuah keharusan. Ternyata solusi dari Nabi paling top, paling jitu. Tanpa setetes pertumpahan darah, tanpa ada kebencian, tanpa ada kabar-kabar buruk, tanpa ada penindasan. Apa solusi Nabi? Berkunjunglah ramai-ramai berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa. Bayangkan 3 juta orang yang umroh berangkat ke Masjidil Aqsa. Sudah 3 juta. Dan juga ratusan negara berbondong-bondong ramai ke Aqsa. Inilah tanda Aqsa akan dilepas oleh Israel laknatullah. Dan Aqsa menjadi milik kita. Dan kita bisa sujud bersama anak-anak Palestina. Insya Allah. Takbir. Terima kasih Babe, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Hingga sampai saat ini saudara-saudara kita di sana masih terus menghadapi penjajahan oleh Zionis Israel. Bayangkan saja hanya 2 tempat yang terus dipertahankan, Gaza dan tepi barat. Selama kurang lebih 16 tahun mereka harus hidup dalam blokade. Kemudian kurang lebih 80% hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi justru dengan ujian yang nyata ini membuat anak-anak Palestina menjadi anak-anak yang kuat. Sesungguhnya apa kunci yang membuat mereka sangat kuat dan matang ketauhidannya? Itulah yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Aslam tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Babe Haikal mengenai luar biasanya keberanian anak-anak Palestina. Kini saatnya kita mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana pendidikan akidah menjadi kunci keteguhan anak Palestina yang akan dijelaskan oleh Ustadz Asmar Lampo. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin, imamil mujahidin at-tahirin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan ayahanda Kiai Haji Babe Haikal Hasan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita semua. Amin. Kita doakan bersama guru kita Ustadz Abi Maki, sehat selalu Ustadz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berada dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebaikan dan memperjuangkan kebenaran. Amin. Ustadz Agung yang senantiasa menemani kita di Damai Indonesiaku, mudah-mudahan beliau panjang umur, semakin hari semakin awet muda, karena semangat juang di hatinya penuh dengan keikhlasan. Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah seseorang telah berikrar dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, maka tidak akan ada lagi ketakutan di dalam hati, tidak ada lagi rasa gundah gulana, tidak ada rasa kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah mengangkat kesedihan, Allah mengangkat rasa takut. Kenapa? Iman sudah membaja di dalam hati seseorang itu. Hal ini kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan hanya ada pada aplikasi dan implementasi yang dimiliki oleh masyarakat Palestina, termasuk anak-anak yang ada di Palestina. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, mari kita menyaksikan di berbagai macam media, media sosial, media cetak, bahkan di layar kaca kita saksikan bagaimana anak-anak Palestina yang dibombardir setiap hari, ada yang terbuka kepalanya, ada yang terbuka kakinya, ada yang terlempar otaknya, diambil oleh bapaknya. Apakah anak-anak yang lain jadi ketakutan? Mereka semakin teguh di dalam hatinya. Kenapa? Karena yang tertanam di dalam hatinya, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku kecuali Allah. Semuanya Bapak Ibu, ma fi qalbi ghairullah. 1, 2, 3. Bapak Ibu, kalau ini yang tertanam di dalam hati kita, tidak ada di hatiku kecuali hanya ada Allah. Yang saya harapkan hanya cinta Allah, maka insya Allah kita akan menceraikan segala perkara-perkara yang menyebabkan kita sakit hati, tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Siapa yang bilang anak-anak di Palestina merasakan ketidakbahagiaan? Siapa yang mengatakan anak-anak di Palestina menjadi orang-orang yang menderita? No, secara hakikat alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, kepada hati orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Mereka yang hanya di hatinya hanya ada cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaannya hanya terpatrit la ilaha illallah, hanya untuk Allah. Kalau kita di sini cintanya kepada Allah palsu semua. Betul tidak? Ngaku. Ibu cinta suami enggak? Enggak mau ngomong. Ibu cinta suami enggak? Udah mulai takut. Bapak cinta istri? Betul. Bapak mau nambah istri? Masih mikir nambah istri, Pak? Coba. Di Palestina tidak ada lagi umat muslim yang berpikir bagaimana dia bisa beli mobil mewah. Nggak ada lagi berpikir bagaimana bisa beli BTN, beli tanah, beli ini. Tidak ada. Kenapa mereka tidak lagi terpikirkan itu? Karena yang ada di hatinya hanya labbaik ya syahidin, ya Allah sambut kami dengan mati syahid. Labbaik
Ya Allah, panggil kami dengan mati syahid. Cintanya kepada Allah sudah tertanam sehingga kedamaian, kebahagiaan ada di dalam hatinya. Lalu kita ini apa fungsinya? Kita ini diuji oleh Allah, kita berada di posisi yang mana? Apakah kita termasuk golongan orang yang membela Palestina atau membela Israel laknatullah alaih? Apakah kita termasuk membela kebenaran atau kita membela kemungkaran? Hanya itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimanan kita yang setiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam salat kita tidak sah kecuali ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tapi kita tidak mampu membuktikan dalam perbuatan kita. Kita masih banyak cinta-cinta dunia sehingga kita ini berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka dari itu harta-harta kita, jiwa kita, mari kita sumbangsikan untuk kemerdekaan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Maka kunci akidah masyarakat Palestina, anak-anak bisa menjadi kuat karena yang ditanamkan di dalam hatinya, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku kecuali Allah. Kalau ini sudah tertanam, insya Allah tidak ada kesusahan, tidak ada lagi gundah gulana, dan tidak ada lagi rasa takut untuk menjemput kematian. Kenapa? Karena surga telah menanti orang-orang yang merindukannya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aslam, dan memang benar pemirsa yang dirahmati Allah, sesuatu yang sangat luar biasa yang sering kita saksikan di tayangan-tayangan pendek yang terus menyebar, yang menjadi konsumsi kita setiap hari baik di Twitter, Instagram dan sebagainya, adalah bagaimanakah anak-anak Palestina sangat teguh ketika dia kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan segalanya, tetapi yang tetap diucapkan adalah ya Rob, alhamdulillah. Bayangkan saja, kehilangan mereka tetap mengatakan segala puji bagi Allah. Bagaimana bisa terbentuk kualitas keimanan seperti ini? Abi Maki akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. All of the kids around me, they're just kids. Why would you just send a missile to them and kill them? It's not fair. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. Baik, terima kasih, kita kembali bersama Damai Nusaku dan pemirsa yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang esensinya adalah standar kualitas keimanan ada di negeri Syam. Salah satunya adalah Palestina. Kita bisa menyaksikan ternyata kualitas keimanan ini terbentuk sejak mereka belia. Bahkan mereka sudah mencapai pada level kematangan tauhid. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apa yang patut diteladani dari anak-anak calon penghuni surga ini? Abi Maki akan menjelaskannya. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. I'tikaf di masjid yang sangat indah ini, dan guru kami yang kami hormati, kami cintai, Bapak Haikal Hasan hafizahullah, juga untuk Ustadz Aslam Sambo hafizahullah, dan Ustadz Agung yang Masya Allah hafizahullah. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, ternyata keindahan yang ditampakkan di depan kita, kenapa yang namanya anak-anak ataupun remaja di Palestina sana, apapun yang terjadi, bongkahan gedung-gedung, bahkan darah yang berceceran, sama sekali tidak pernah bergeming hatinya. Apakah merasa takut ataupun merasa ingin kabur dari Palestina? Tidak. Pastinya ada sesuatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama,
Mereka punya spirit, punya semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hasil didikan daripada orang tua mereka pastinya. Dan ternyata hakikat kemerdekaan yang selalu kita gaungkan, merdeka, merdeka, sebenarnya mereka sudah merdeka secara hatinya. Mungkin orang mengatakan merdeka, tapi hakikatnya hatinya masih terjajah. Terjajah dengan dunianya, terjajah dengan hawa nafsunya, terjajah dengan jabatannya, terjajah dengan ilmunya. Bahkan begitu sekarang ini untuk mengatakan tolong hentikan semua produk-produk yang membantu daripada Zionis ini dengan menyatakan ucapannya, apa kita bisa, apa kita mampu. Punten, orang yang menyatakan itu dia sudah terjajah dengan produk-produk daripada mereka. Ini dia, kita ini terjajah dengan tayangan-tayangan yang ada disuguhkan ke rumah kita. Kita ini merasa merdeka tapi hati kita sebenarnya terjajah. Siapa yang sebenarnya merdeka? Yang merdeka adalah yang merasakan ketaatan kepada Allah. Dan merekalah saudara-saudara kita yang di Palestina ini nampak daripada ketaatan kepada Allah dinikmatinya. Nikmat mereka keadaannya. Kenapa jawabannya? Nampak dari wajah mereka berseri-seri. Kita tidak melihat dengan orang-orang dewasa yang kita tampilkan tadi itu adalah anak-anak. Yang mungil-mungil hanya mengatakan keadaan alhamdulillah ya Rob, ya Rob, ya Rob. Selalu begitu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Ini adalah penatapan yang luar biasa hasil dari orang tua didikannya kepada anak-anaknya. Mustahil anak-anak yang kita lihat barusan tayangannya langsung bicara begitu saja tanpa ada pendidikannya. Pasti ada pendidikannya. Siapa yang mengarahkannya? Orang tuanya. Orang tuanya yang mengajarkan dan memberikan bimbingannya. Terkadang untuk anak-anak kita belum merdeka dengan apa coba? Dengan kegiatan-kegiatan anak kita dengan handphonenya. Bisakah ibu bapak mengecek apa yang dibaca dilihat oleh anak-anak kita di handphonenya? Mungkin anak kita terjajah setiap waktu dengan handphone. Andaikan anak itu setiap hari membaca Quran seperti memegang handphone, berapa kali khatmul Quran itu? Ini generasi yang akan kita lihat. Apa yang kita lihat generasi terindah yang ada di Palestina sana. Mereka punya semangat untuk taat kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, mereka punya semangat. Semangat apa? Semangat untuk mendapatkan hidup yang abadi. Hidup yang abadi. Mereka tahu kemarin kita melihat dia hidup. Ternyata sekarang sudah wafat. Mereka mengatakan saya pun mungkin akan wafat besok. Saya pun mungkin akan wafat besok. Ataupun lusa. Kenapa? Mereka sudah mengatakan antara kematian itu sudah sangat dekat sekali. Apakah tidak menyaksikan anak-anak Palestina menulis, mengukir nama-namanya di tangan-tangannya? Tangannya diukir namanya fulan diukir, namanya fulan diukir. Untuk apa? Mereka mengatakan andai aku hancur jasadku nanti, wafat syahid, engkau akan mengenaliku dengan nama yang tertulis di tanganku. Apa yang menyebabkan begitu? Mereka cinta terhadap kehidupan yang abadi. Kadang-kadang kita masih berpikir keabadian itu di harta, keabadian itu di jabatan. Bukan, keabadian itu dalam ketaatan kepada Allah. Al-jannatu qablal jannah. Sesungguhnya dia yang merasakan nikmat ibadah di dunia, dia sudah merasakan surganya akhirat sebelum dia masuk surga akhirat. Itu kenikmatan yang luar biasa. Pegang baik-baik. Apakah ibu bapak, semua pemirsa yang hadir menyaksikan Damai Indonesia ini sudah merasakan surga dunia ini? Di mana surga dunia? Nikmati ibadah. Nikmati sesungguhnya kematian ini sangat dekat dengan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat orang tuanya bagaimana berjuang. Ternyata kalau seandainya pemirsa semuanya melihat para mujahid itu tanpa memperlihatkan wajahnya. Selalu ditutup wajahnya tanpa memperkenalkan wajahnya. Ketika ditanya, kenapa engkau menutup wajahnya? Pengecut ya kalian ya, tidak memperlihatkan wajahnya di media. Demi Allah bukan pengecut mereka. Tapi apa? Mereka mengatakan Palestina pasti akan merdeka. Saya takut ketika Palestina merdeka, wajah saya sudah dikenal sebagai mujahid. Mereka akan mengatakan inilah pahlawan kita. Dia tidak mau diangkat seperti itu. Kenapa? Karena semuanya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi inilah coba kebalikan mungkin yang ada di negeri kita. Atau di negeri yang mana? Kenapa? Orang ingin dikenal agar apa? Agar apa? Justru karena Allah, berjuang karena Allah, biarlah Allah yang memandangnya. Terakhirnya,
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang paling luar biasa lagi, kok bisa seperti itu? Karena anak-anaknya dijadikan sebagai hafal Quran, penghafal Quran. Maka kekayaan yang ada di Palestina, ingat semuanya, kekayaan yang ada di Palestina yang tidak dimiliki oleh negeri manapun, mereka punya kekayaan para hafal Quran lahir di sana. Bisakah kita untuk menjadikan ketenangan dalam hidup ini ketika menjadikan anak-anak kita menjadi hafal Quran? Ini yang harus ditegakkan dan ini harus digambarkan. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa memiliki kekokohan iman bagaikan imannya anak-anak yang ada di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Terima kasih Abi, luar biasa sekali. Memang benar pemirsa, tidak bermaksud melebih-lebihkan. Karena secara kasat mata memang mereka memiliki kelebihan. Berbicara tadi dengan interaksi handphone, barangkali selama ini anak-anak kita berinteraksi dengan handphone. Ada sebuah tayangan yang sangat singkat yang kita saksikan ketika seorang anak Palestina dioperasi kakinya yang patah, tulangnya patah. Pada saat itu kehabisan obat bius, dokternya melakukan istilahnya pembiusan secara nyata. Dan dia sangat merasakan rasa sakit, tetapi yang ada di tangannya adalah Al-Quran. Ketika ditanya, Al-Quran ini yang membuat saya tidak merasa sakit ketika dioperasi. Allahu Akbar, luar biasa sekali kualitas anak-anak dari Palestina. Dan baik, untuk memperdalam tema kita nanti, kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipandu oleh rekan saya Amel. Silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Agung. Kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah dari Masjid Al-Falah untuk bertanya. Di sebelah saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Ibu? Saya Ibu Endang. Baik Ibu, silakan pertanyaannya apa Ibu? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Pak Ustadz, ngilu, sedih, tersayat rasanya melihat apa yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Terlebih ketika kita sempat melihat yang viral di sosmed, kita sesungguhnya yang mati. Justru merekalah yang masih hidup. Itu yang membuat saya khususnya sedih. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami perjuangkan untuk membela hak-hak asasi mereka yang ada di sana. Sementara kita terbatas oleh jarak yang cukup jauh dan yang bisa kita lakukan khususnya ini banyak yang ibu-ibu utamanya apa tuh Ustadz yang bisa dilakukan. Termasuk juga bagaimana mengedukasi anak-anak kita semua supaya mereka juga punya rasa empati untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, Masya Allah. Tentunya kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, belajar dari keteguhan anak-anak Palestina. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan sebuah gambaran yang jelas siapakah sesungguhnya sosok-sosok calon penghuni surga ini. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan dan waktunya kita sangat singkat. Insya Allah apa yang nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita akan menambah pemahaman kita tentang tema kita. Baik. Pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Babe, saya akan ulangi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Nah ini bisa kita kaitkan dengan ketakutan-ketakutan bahwa bantuan-bantuan itu tidak sampai atau apa. Baik. Babe akan bisa mengulangi lagi, silakan. Kalau melihat urutan-urutan nasihat para alim ulama, yang bisa dilakukan itu kan 5. Yang pertama mengirim pasukan untuk membalas karena mereka udah 18 negara. 18 negara tuh udah keroyok Gaza. Gaza sekecil itu, segede Depok. Ya Hamasnya gitu. Segede apa Babelan mungkin. Dikeroyok sama 18 negara. Jadi yang pertama kirim pasukan, kirim tentara, kirim tank, kirim pesawat tempur. Ternyata kita nggak mampu seperti itu. Karena kita mesti banyak melewati banyak negara. Dan bukan kebijakan negara kita seperti itu. Yang kedua, kita kirim bantuan untuk mereka, bantuan makanan, minuman, obat-obatan, dan alhamdulillah negara kita telah melakukan itu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menghubungi orang yang bisa mengirimkan bantuan. Alhamdulillah saya punya banyak nomor rekening orang-orang di sono yang merupakan kepanjangan tangan dari kita untuk nyampein mereka langsung.
Kita kirim langsung pakai bank apa? Pakai bank lokal kita sampai ke rekening mereka. Ntar mereka beliin makanan di foto. Saya beliin mainan, beliin makanan siap saji sampai. Tuh, yang keempat kalau nggak mampu juga doa yang banyak. Doa dan kirimkan dengan senjata yang namanya sosial media tanpa hoaks, tanpa berita bohong. Ya, semua nyampe insya Allah. Kalau dibawa ke Rumelo memang kagak nyampe. Tapi kalau dibawa ke tempat orang nyampe. Kita punya perwakilan langsung di Gaza. Ada Bang Hussein, ada Bang Onim. Itu orang-orang banyak kenalan-kenalan di sono. Yang kelima hikmahnya. Jaga NKRI. Kagak enak jadi negeri yang dijajah. Kagak bersedap, kagak bisa hidup dengan tenang. Walaupun mereka tegar, ada hati kecil di tengah mereka bahwa mereka ingin free Palestine, pengen bebas. Jaga di sini. Masa beda pendapat ngatain cebong, kampret, kadrun? Masa polisi yang berjasa dibilang wereng? Masa ABRI dikatain apa ijo? Apa semua ini? Ini orang-orang yang nggak bisa ngambil pelajaran. Masa pemimpin sendiri dikata-katain? Masa abis ini apalagi nih 2024 mulai lagi perpecahan. Yang ini dikatain kampret, yang ini dikatain kadrun, yang ini dikatain cebong. Hentikan itu. Kalau kita mau menjadi negeri yang kuat, baldatun toibatun warbun ghafur, intinya persatuan dan kesatuan. Itu yang bisa kita kerjain. Baik, ke Ustadz Asmar Lambo berkaitan dengan pertanyaan tadi. Lantas bagaimanakah membangun empati? Khususnya bagi anak-anak kita agar mereka bisa mengambil pelajaran bahwa anak-anak kita yang seusia mereka saat ini tidak bermain seperti anak-anak yang ada di sana, Ustaz. Masya Allah. Jadi bagaimana kita membangun empati anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita ini mengambil pelajaran dari anak-anak Palestina. Pertama, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita harus ditanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Satu, sekarang ini yang merusak, kata guru kita Ustadz Abi Maki, handphone. Handphone ini banyak meracuni kita. Jangankan anak-anak, ibunya anak-anak pada main handphone. Bu, kebakaran di Malaysia dia tahu, tabrakan orang di jalan dia tahu, suaminya mencret dia tidak tahu. Kenapa? Kebanyakan mencet HP. Apakah boleh untuk selalu mencet HP? Tidak ada larangan. Yang penting HP kita digunakan untuk hal positif. Seperti yang dikatakan guru kita Babe Haikal tadi. Kita dukung Palestina dengan mengirim berbagai macam berita-berita valid. Kita mengirimkan bukti-bukti bantuan yang sampai dari pemerintah kita ataupun dari yayasan-yayasan. Itu gunakan untuk hal bermanfaat. Termasuk foto-foto kita pada acara Damai Indonesiaku pada hari ini. Kita edarkan bahwa kami adalah orang-orang yang menyuarakan kemenangan Palestina. Insya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun empati anak-anak kita? Tidak ada yang lain, kita harus senantiasa mendidik dengan agama. Mendidik dengan agama. Kita ini terlalu kurang memberikan pelajaran agama terhadap anak-anak kita. Kita mungkin hanya menyuruh, nah silakan belajar ngaji. Belajar ngaji cuma baca ba ta sa, ya. Belajar ngaji mungkin selesai tamat membaca Al-Quran, selesai. Tapi mereka tidak ada zauk rasa di dalam hati terhadap iman itu apa, terhadap Al-Quran itu apa, terhadap dunia ini semua adalah fata morgana, tapi tujuan utama kita adalah akhirat. Islam tidak mengenal kalah, Pak. Aiskariman au mut syahidan. Islam itu kalau tidak hidup mulia, dia harus mati dalam keadaan syahid. Jadi tidak ada kalah di situ. Dia hidup pasti dia harus mulia. Dia mati dia mulia juga. Kenapa? Dia menjadi orang yang syahid. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita. Luar biasa sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya Amel. Baik, ada satu penanya lagi, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Bapak? Bapak Riko.
Baik Pak Riko, kami persilakan dapat bertanya. Kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para guru yang kami muliakan, izin bertanya. Bantuan demi bantuan telah kami perjuangkan untuk keluarga kita di Palestina. Pertanyaan yang pertama adalah, kami ingin tahu bagaimana keadaan anak-anak yang ada di sana. Dari mulai sebelum terjadinya penyerangan yang ada di sana sejak tanggal 7 Oktober kalau tidak salah. Dari segi pendidikan mereka, keseharian mereka, kemudian setelah terjadinya penyerangan, bagaimana keadaan pendidikan mereka. Yang kedua, satu saja pertanyaannya, karena waktunya sangat singkat. Baik, terima kasih Ustaz. Abi Maki, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling tahu tentang masalah Palestina, keadaan anak-anak di sana pastinya adalah Bapak Haikal. Iya, insya Allah Bapak Haikal yang akan melanjutkan dari apa yang disampaikan. Namun kalau seandainya ingin melihat daripada apa yang ada gitu ya untuk masalah sekarang ini, Masya Allah, iya. Untuk yang ada, Masya Allah kita lihat keadaannya, hasil didikan orang tua, Allahu Akbar, kekayaan terindah dan sampai hari ini pengaruh daripada bacaan Al-Quran buat mereka. Apapun yang terjadi tidak ada masalah dengan mereka. Karena apa? Alasannya adalah selagi mereka tidak ada masalah dengan Quran, maka tidak ada masalah dalam kehidupannya. Kita banyak bermasalah dalam kehidupan, kita banyak masalah dengan Al-Quran. Mau baca saja susah, maka susah juga dalam kehidupan ini. Mau memahami susah, maka susah juga dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kita tidak punya masalah dalam kehidupan, makanya Al-Quran harus tegakkan. Apapun yang terjadi. Jadi kalau digambarkan apa yang menjadikan sekarang anak-anak dari Palestina, ada yang dioperasi tanpa anestesi, apa yang dilakukan? Cuma baca Quran. Dan dia santai saja dengan baca Qurannya. Menikmati. Kenapa? Karena ruhnya itu adalah dalam Al-Quran. Jadi kalau digambarkan, punten kalimat yang indah. Sebelum apa yang terjadi dan setelah terjadi, tetap mereka ini menggaungkan dan Al-Quran yang ada di dalam jiwanya. Itu mungkin cara singkatnya. Tapi keadaan apa yang terjadi, saya rasa Bapak Haikal akan lebih indah untuk membaca. Ya, mungkin Bapak bisa mengupdate dari beberapa kontak yang ada di sana dan sebagian sudah diblok begitu ya sama pihak Zionis. Nah, mungkin bisa diupdate sedikit, Be. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita. Jadi jawabannya saya mulai dari sebuah hadis. Sesungguhnya, hadisnya Bukhari Muslim ya. Saya nggak hafal bahasa Arabnya, mohon maaf. Sesungguhnya tanah seluas tali sendal, bukan seluas sendal, kan sendal ada talinya tuh, yang kecil panjang tuh. Tanah seluas tali sendal di Masjidil Aqsa, kata Nabi, lebih mulia daripada seluruh tanah yang ada di muka bumi. Lebih berharga, lebih bernilai. Maka bagi anak-anak sana, ya, mempertahankan sejengkal tanah itu soal mati mulia atau hidup mulia atau mati syahid. Jadi buat mereka yang penting bisa bermain di tanah suci itu. Buat mereka itu yang paling penting. Buat mereka masih bisa bermain bola di halaman Masjidil Aqsa. Dan Gaza adalah sebuah tempat yang sangat indah, sangat baik, sangat Masya Allah. Coba masih ada mungkin video-video Gaza yang zaman dulu, lihat di sana. Indahnya itu kayak apa? Seperti di antara semua Palestina, Gaza itu seperti surganya Palestina. Indah banget. Dari seluruh Libanon, Beirut itu seperti surganya Beirut. Di antara seluruh Irak, Baghdad itu indahnya luar biasa. Dan semuanya itu telah hancur oleh Israel besar dan Israel kecil. Israel besar itu Amerika, Israel kecil itu adalah Israel Anatullah yang di Palestina. Kondisi di sana aman sebelumnya, tentram sebelumnya, nikmat sebelumnya. Tetapi yang jadi masalah, saya juga mau menanggapi pertanyaan tadi sejak tanggal 7. Ya. Sebelum tanggal 7, 13 hari Masjidil Aqsa sudah diduduki oleh mereka. Dan belum ada respon dari negara-negara yang di sekitarnya. Udah didudukin dan mereka udah meniupkan trompet yang terbuat dari tanduk kerbau, tanduk banteng yang menandakan itu kemenangan, Mas Agung. Jadi mereka udah menduduki dan anak-anak itu melawan gitu loh. Dan banyak anak-anak teman-teman kami itu yang sampai sekarang tidak bisa lagi berhubungan, ditangkap-tangkepin dan bangga, Mas Agung. Betul. Bangga.
Jadi jangan mengatakan Hamas yang memulai karena ada alasan untuk melakukan itu. Baik, jangan bilang Hamas yang memulai. Mereka 13 hari udah menyerang. Teman-teman kami itu udah nggak bisa dihubungin. Kenapa? Karena udah dimasukin dalam penjara. Pegang ini saja, pegang ini 6 bulan di penjara, pegang doang. Bengep mukanya, foto kepada kami semua dan kita mengirimkan bantuan untuk bayar lawyer supaya mereka keluar. Itu yang mereka terjadi di sana saat ini, saudara. Baik, terima kasih Babe, dan kita masih menyimpan satu tayangan yang nanti insya Allah kita akan ambil ibroh atau pelajaran, yaitu dengan tema anak-anak Palestina korban kebiadaban Zionis Israel. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Masya Allah pemirsa, seperti yang kita saksikan, yang menjadi konsumsi kita di setiap hari melalui media sosial, memang benar kebiadaban demi kebiadaban ditunjukkan oleh pasukan Zionis. Mereka sedang tidak menghadapi man to man dengan pasukan Qassam dan lain sebagainya. Mungkin kita akan meminjam sebuah kata yang mohon maaf, mereka sesungguhnya adalah pengecut. Mereka membunuh anak-anak, dokter bahkan menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah. Artinya mereka bertujuan untuk menghanguskan Gaza yang menjadi satu tempat yang sampai kiamat nanti tidak akan bisa direbut. Lantas apa hikmah dari sebuah skenario Allah yang sangat luar biasa ini? Abi. Subhanallah, hikmah yang mungkin bisa kita lihat dari berbagai macam tayangan. Barusan saja kita nampak dan kita lihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, Masya Allah, jangan pernah mengira dengan mengatakan kata-katanya memang kelihatannya kasihan. Tapi hakikatnya mereka berada dalam kebahagiaan. Karena iman yang berada di dalam jiwanya. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika akan wafat, semua orang di sampingnya mengatakan, ya Karbata, kasihan sekali engkau wahai Bilal. Tapi Bilal mengatakan kata-kata, la taqulu li ya Karbata. Jangan kau katakan kasihan padaku, yang kasihan itu kalian. Kalau aku sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, nah kalian tuh wafatnya kayak apa? Seandainya para syuhada yang ada sekarang ini untuk dikembalikan ke dunia, mustahil mereka akan mau. Dan mereka akan mengatakan yang kasihan tuh kalian, hidupnya seperti apa? Boro-boro akan iskariman aumut syahidan, mengeluarkan nafkah untuk para mujahid atau untuk anak-anak Palestina aja susah. Ini dia. Ini yang pertama. Iya. Lalu yang kedua, yang harus kita lihat, kita tidak boleh diam dan bergerak untuk melakukan apapun yang kita bisa. Jangan pernah mengatakan, tapi saya cuma 20.000, 30.000. Punten, lihat Nabi Musa alaihissalam begitu dikejar Fir'aun, di depan ada apa? Laut. Di belakang Fir'aun. Lalu Allah katakan, pukulkan tongkatmu Musa. Lalu dipukulkan tongkatnya, berubah menjadi jalan. Sekarang, apakah susah untuk memukulkan tongkat? Gampang. Tapi dengan memukulkan tongkat atas izin Allah, selamat Bani Israel. Sekarang atas izin Allah, 20.000 merdeka Palestina. Ini gambarannya. Iya. Yang ketiga, benar-benar kunjungi Palestina. Ingat, melalui mimbar Damai Indonesiaku ini, siapapun yang punya travel untuk melaksanakan haji dan umroh, siapapun yang ingin berangkat umroh, rasa-rasanya untuk saat ini niatkan hati kita untuk ke Aqsa. Jangan ada lagi pemikiran umroh plus Dubai. La haula wala quwata illa billah. Umroh plus mana sekarang? Umroh plus Palestina. Ini ada sesuatu kebangkitan untuk kita semuanya, dan kita tidak akan pernah berhenti sampai Palestina merdeka. Dan ini kita lihat, mudah-mudahan usia kita ini bisa menyaksikan Palestina merdeka. Jangan takut dengan mengatakan, tapi kalau Palestina merdeka, ini kan tanda kiamat. Tanda kiamat dari dulu udah nampak. Tanda kiamat sudah ada. Tanda kiamat itu sudah banyak. Kenapa ditakut-takuti? Kiamat-kiamat. Tenang saja. Iman ini, lihat hadis Rasulullah. Man ahabba liqa'a Allahu ahabballahu liqa'ah. Siapa yang merindukan kepada Allah, Allah merindukan perjumpaan dengannya. Allahu Akbar. Singkat yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Ustaz Aslam, kita ingin mendengarkan satu quotes tentang apa yang kita sampaikan hari ini. Power quotes tentang Palestina. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Palestina adalah negeri para nabi. Palestina di dalam hadis yang sahih dihamparkan sayap malaikat. Mereka adalah orang yang telah mendapatkan jaminan surga. Kita ini tidak ada jaminan surga. Di dunia aja kita menderita dengan cicilan.
Di dunia aja kita menderita karena kita ditekan istri. Lalu bagaimana kita agar menjadi orang yang bebas hatinya? Kita harus tawajuhkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri hati yang tawajuh, ia senantiasa cinta kepada Allah, membela kebenaran dan menyokong saudara-saudara kita. Baik. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman tapi ia tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya, maka ia telah berbohong sebagai orang yang beriman. Maka agar kita tergolong orang yang shadiq, orang yang jujur, maka kita harus menunjukkan diri kita, apapun yang kita punya, dukung Palestina untuk menjadi negeri yang merdeka. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Aslam, Habib Maki, Babe, yang insya Allah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama khusus kepada saudara-saudara dan keluarga kita yang ada di sana. Semoga mereka terus diberikan keteguhan insya Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Damai Indonesiaku untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Amel Sani dan saya Agung Izulak serta pendukung acara ini Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak dan seluruh pemirsa, mari kita khusyuk mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan suratul Fatihah untuk yang sudah wafat, wabil khusus di Gaza dan Palestina, dan mengirimkan doa semangat untuk mereka yang sedang berjuang sekaligus bercita-cita dan berniat untuk mengunjunginya dan membantu mereka bersama-sama. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilal mujahidina fi Gaza wa izal mujahidina fi Palestin. Al-Haziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma mazik jam'ahum, Allahumma sattid samlahum, Allahumma mazik Israel, Allahumma mazik Ameriki, Allahumma mazik junudihim. Allahumma ya Allah ilal mujahidina fi Gaza, Allahumma ya Allah wansurna ilal mujahidina fi Palestin. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.